Chiellini geram Koulibaly jadi korban rasisme. Giorgio Chiellini geram dengan serangan rasisme yang menyasar bek Napoli Kalidou Koulibaly. Dia menilai pelecehan tersebut sebagai sesuatu yang memalukan. Koulibaly menjadi korban rasisme dalam laga Serie A antara Fiorentina versus Napoli yang berlangsung di Stadion Artemio Franchi pada hari Minggu, 3 Oktober 2021 malam. Bek Senegal itu dilecehkan secara rasis oleh Vesta Viola saat berjalan ke ruang ganti bersama dua rekannya, Victor Osimhen dan Andrea Zambo Anguissa. Osimhen dan Anguissa mencoba menghiraukan pelecehan tersebut dan secara ironis tersenyum ke arah supporter lawan. Reaksi berbeda diberikan Koulibaly yang amat berang dengan perlakuan itu. "Monyet sialan, mereka memanggil saya seperti itu. Ini ada sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan olahraga. Mereka harus diidentifikasi dan dilarang masuk ke stadion selamanya," tulis Koulibaly di Twitter, Senin 4 Oktober 2021. Kubu Fiorentina kabarnya telah meminta maaf atas kejadian buruk yang dialami oleh Kalidou Koulibaly di markas mereka. Sementara itu, pihak berwenang tengah menyelidiki insiden rasisme tersebut. Ini bukan kali pertama Koulibaly mendapatkan serangan rasisme di Italia. Pemain yang berusia 30 tahun itu pernah menjadi korban pelecehan serupa 2 kali di tahun 2018 saat bertanding menghadapi Juventus dan Inter Milan. Serangan rasisme kepada Koulibaly turut mendapatkan perhatian dari kapten Juventus yakni Giorgio Chiellini. Bek yang berusia 37 tahun itu mengaku malu mengetahui pelecehan secara rasial masih terjadi di Italia. "Saya malu sekali, baik sebagai orang Italia maupun sebagai orang Tuskan. Italia dalam pandangan saya adalah bukan negara rasis," kata Chiellini dilansir dari La Gazzetta dello Sport. "Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Kami membutuhkan hukum dan aturan untuk diterapkan," pungkasnya perihal kasus rasisme yang menimpa Kalidou Koulibaly. Juventus siap jual Aaron Ramsey dan Weston McKennie pada Januari nanti. Siapa berminat? Raksasa Serie A Juventus dikabarkan berencana untuk menjual dua gelandang mereka sekaligus, yakni Aaron Ramsey dan Weston McKennie pada jendela transfer Januari mendatang. Juventus merekrut McKennie dari klub Bundesliga Schalke pada Agustus 2020 lalu. Awalnya ia datang dengan status pinjaman, tetapi kemudian dipermanenkan dengan biaya senilai 18,5 juta euro plus potensi bonus senilai 6,5 juta euro. Sementara itu Ramsey bergabung dengan Juventus sejak musim panas 2019 lalu. Kala itu ia direkrut secara gratis menyusul habisnya kontrak sang gelandang bersama dengan Arsenal. Kini seperti dilansir dari Tuttosport, Juventus siap mengorbankan sejumlah nama di skuad mereka untuk mendanai rencana perekrutan pemain baru pada Januari nanti. Adapun dua nama yang muncul ke permukaan ada Ramsey dan McKennie. Ramsey kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di Juventus semenjak kembalinya Massimiliano Allegri di kursi alinator. Sementara itu, McKennie sempat diminati sejumlah klub Premier League. Namun permintaan gaji yang terlalu tinggi membuat kepindahan gelandang Amerika Serikat itu tak terwujud. Rupanya keinginan Juventus melepas Ramsey dan McKennie dikarenakan mereka berhasil untuk mengait gelandang muda Aurelian dari AS Monaco. Nama Aurelian naik ke permukaan berkat statistik luar biasa yang ia catatkan sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik di pentas Ligue 1 dalam 2 musim terakhir. Sejak direkrut dari Bordeaux pada Januari 2020 lalu, Aurelian tercatat sudah tampil sebanyak 60 kali bagi Monaco dengan menyumbang 5 gol dan 4 assist. Terdepan, Juventus raih pole position dalam pemburuan Vlahovic. Raksasa Serie A Juventus dikabarkan berada dalam pole position alias posisi terdepan dalam pemburuan striker Fiorentina yakni Dusan Vlahovic. Striker asal Serbia itu bergabung dengan Fiorentina sejak tahun 2018 lalu. Penampilannya dan La Viola dari waktu ke waktu makin menarik minat sejumlah klub. Salah satunya adalah klub Premier League yakni Tottenham. Mereka mengincar Vlahovic dikarenakan ingin memproyeksikannya sebagai pengganti dari Harry Kane. Pemain yang berusia 21 tahun tersebut juga sempat dikaitkan dengan AC Milan. Demikian juga dengan raksasa Premier League yakni Liverpool. Juventus sebenarnya tak asing dengan Dusan Vlahovic. Mereka sudah dikaitkan dengan Vlahovic sejak musim lalu. Juventus disebut mengincar Vlahovic jika mereka melepaskan Cristiano Ronaldo. Namun sayangnya, Bianconeri tak bisa merekrutnya pada musim panas 2021. Dikarenakan Ronaldo cabut mendadak dari Turin jelang deadline day, dan kini Juventus disebut benar-benar akan mendatangkan Vlahovic.
Kabar tersebut dilansir oleh Tuttosport. Laporan itu juga menyebutkan bahwa Juventus berada di posisi terdepan dalam pemburuan Vlahovic. Bianconeri dikabarkan mengalahkan Tottenham. Juventus disebut siap menggelar negosiasi dengan pihak Fiorentina, dan mereka mungkin akan memakai taktik yang sama seperti saat memboyong Federico Chiesa. Juventus disebut akan meminjam Vlahovic selama 2 musim dengan kewajiban untuk membelinya. Namun, Bianconeri juga disebut siap untuk menukar 1 atau 2 pemainnya dengan sakit jantung tersebut. Kas Juve untuk mendatangkan Vlahovic sendiri terbuka lebar. Pasalnya sang striker sudah memutuskan tak akan menaikkan kontrak baru di Fiorentina. Sebelumnya, pemilik Fiorentina, yakni Rocco Commisso, sempat memberikan update soal masa depan Dusan Vlahovic. Ia mengatakan bahwa sang pemain memang menolak tawaran kontrak baru dari La Viola. Ketika saya tiba di Florence, saya berjanji kepada para penggemar bahwa saya akan berada di depan bersama mereka dan bahwa saya tidak akan pernah membuat janji yang tidak dapat saya tepati. Karena itu, saya ingin memberitahu para penggemar Fiorentina tentang masalah yang telah banyak dibicarakan dan dibicarakan dalam beberapa bulan terakhir. Pernyataan tentang kontrak Dusan Vlahovic, ungkapnya pada Sky Sport. Seperti yang Anda ketahui, Fiorentina membuat tawaran yang sangat signifikan kepada sang pemain. Proposal kami akan membuatnya menjadi pemain dengan bayaran tertinggi dalam sejarah klub. Bebernya, kami juga beberapa kali meningkatkan tawaran kami untuk mengakomodasi permintaan baik Dusan dan rombongannya. Namun, meskipun kami berusaha keras, tawaran itu belum diterima, ucap Commisso. Namun demikian, Juventus juga tetap harus waspada pada pemburuan Dusan Vlahovic, sebab kabarnya ia juga diminati oleh Manchester City. Perkuat lini tengah, Juventus coba mendatangkan Sergej Milinkovic-Savic. Sebuah rumor baru beredar mengenai pemburuan gelandang Juventus. Si Nyonya tua dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa Sergej Milinkovic-Savic dari Lazio. Beberapa bulan terakhir, beredar kabar bahwa Juventus tengah berburu gelandang baru. Manajer mereka, Massimiliano Allegri, dilaporkan tidak puas dengan stok gelandang yang dimiliki oleh si Nyonya tua. Sejauh ini sudah ada beberapa gelandang yang dikaitkan dengan tim asal Turin itu, mulai dari gelandang muda berbakat seperti Aurelian atau gelandang kelas dunia seperti Paul Pogba. Menukil dari Calcio Mercato, Juventus kini telah mempertimbangkan opsi lain. Si Nyonya tua akan mencoba mendatangkan Sergej Milinkovic-Savic dari Lazio. Apa pertimbangan Juventus untuk merekrut Milinkovic-Savic? Laporan itu mengklaim bahwa Juventus sebenarnya sudah lama mengamati Milinkovic-Savic. Sang gelandang merupakan tulang punggung lini tengah Lazio. Ia menjadi salah satu penyebab kenapa Lazio beberapa kali masuk ke jajaran papan atas di Serie A. Melihat performanya yang apik itu membuat Allegri tertarik untuk memboyongnya ke Turin. Laporan itu juga mengklaim bahwa Juventus kemungkinan akan mengajukan opsi tukar tambah dengan Lazio. Hal ini dikarenakan keuangan Juventus saat ini belum stabil, sehingga mereka tak sanggup jika harus bayar cash untuk Milinkovic-Savic. Jadi Juventus berencana menawarkan sejumlah uang plus Weston McKennie untuk mengamankan jasa sang gelandang. Musim ini Milinkovic-Savic membuat start yang apik. Ia berhasil mengemas 2 gol dan 2 assist dari 7 pertandingan di Serie A.